Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya berkesempatan untuk membawakan renungan, yaitu dengan judul Moving Forward. Untuk mengawali renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu pada hari ini, dan kami mau mendengarkan firman dari-Mu ya Bapa. Kiranya berkati kami, siapkan hati dan telinga kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, pada hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Filipi 3 ayat 12-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mungkin dari teman-teman sudah pada tahu arti dari moving forward, yaitu melangkah ke depan. Tapi menurut teman-teman, melangkah ke depan itu dalam hal apa? Jadi ada sebuah ilustrasi teman-teman. Pada suatu hari ada seorang bernama Bobby yang mempunyai seorang keponakan, yang kebetulan keponakannya ingin belajar menyetir mobil. Setelah diajarin oleh Bobby, akhirnya keponakannya bisa menyetir. Tapi ada satu hal yang bikin Bobby kesal kepada keponakannya, yaitu karena keponakannya terlalu sering melihat ke kaca spion. Karena kesal dan penasaran, akhirnya Bobby bertanya, kenapa terlalu sering melihat kaca spion? Dan jawaban dari keponakannya pun, dia merasa takut. Semisal ada motor, mobil, atau angkutan lain yang lebih besar menyalip. Dalam hal menyetir mobil memang melihat kaca spion itu memang penting, tapi kita juga perlu fokus ke jalan yang ada di depan kita. Sama seperti cerita kehidupan Yesus, di mana ada juga murid-murid Yesus yang meninggalkan Yesus dan kembali ke kehidupan lamanya. Langkah tersebut memang salah ya teman-teman, di mana sebenarnya kita tuh memang sudah ditebus dari kehidupan lama kita, tapi kita juga perlu memulai kehidupan yang baru bersama Yesus. Jadi kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita. Dalam kehidupan lama itu banyak ya teman-teman, dari pengalaman dari teman-teman pasti ada. Ya mungkin teman-teman misal dalam kegiatan belajar, dalam kegiatan akademik, mungkin teman-teman pernah bekerja sama ketika tes, ketika ujian. Itu kan juga hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian mungkin teman-teman pernah merokok, mungkin pernah minum minuman keras, ataupun mungkin kecanduan konten-konten yang negatif, yang berbau pornografi. Dalam hal ini gimana sih caranya teman-teman meninggalkan kehidupan lama teman-teman dan melangkah ke depan? Jadi di sini ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, kejarlah pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu bisa teman-teman dapat dari lingkungan sekitar teman-teman. Bisa dari teman dekat, bisa dari orang tua, dari adik sama kakak, ataupun dari lingkungan teman-teman sering beraktivitas. Yang kedua yaitu kembangkanlah karunia untuk melayani. Melayani itu suatu hal yang Tuhan ingin dari kita. Ketika Tuhan kasih talenta ke kita, mungkin dari beberapa teman-teman juga bisa main musik, bisa pelayanan dalam hal lain juga, nggak harus dari musik. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa berbicara depan banyak orang, bisa jadi MC, suara yang bagus, bisa jadi song leader. Banyak juga talenta yang Tuhan kasih buat kita
berpelayanan di gereja kita, tinggal dalam diri kita benar-benar ingin punya rasa melayani atau tidak. Nah, maka tumbuhkanlah rasa-rasa ingin melayani dengan talenta yang Tuhan beri. Itu yang ketiga, belajarlah untuk terus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bisa dalam keinginan kuat dari diri sendiri, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman mungkin bisa rutin untuk saat teduh, waktu pagi hari, punya jadwal untuk baca Alkitab. Nah, di sini teman-teman bisa mengenal lebih dekat tentang Tuhan, karena dari renungan, mungkin dari renungan juga dari teman-teman yang lain, atau dari bapak ibu saudara-saudara kita yang upload di konten YouTube, mungkin juga bisa membantu teman-teman mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Jadi begitulah teman-teman untuk firman Tuhan pada hari ini. Jadi intinya kita harus moving forward, apalagi di era pandemi sekarang ini banyak sekali permasalahan yang kita temukan. Mungkin kebanyakan adalah hal-hal yang kurang mengenakan bagi kita, seperti kabar duka yang sangat banyak kita dengar, mungkin menyakitkan buat diri kita sendiri. Tapi gimana sih cara kita ke depannya, langkah kita ke depannya agar pandemi ini segera berakhir? Yaitu teman-teman bisa memberi contoh dari hal-hal kecil lah, dari seperti taat protokol kesehatan, ikut vaksinasi. Itu kan sebuah langkah kecil yang dimana kita bisa memberikan contoh kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita, mungkin yang belum vaksin atau selama ini kadang nggak taat prokes. Nah, dari hal-hal kecil pun kita bisa menyalurkan berkat teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, sekian untuk renungan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman, dan jangan lupa bagikan berkatnya kepada orang-orang di sekitar kita. Sebelum mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang indah ini. Semoga apa yang telah Kau firmankan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Dan sebentar lagi kami mungkin akan melakukan aktivitas kami masing-masing ya Bapa. Kau berkati kami dimanapun kami berada ya Bapa, dan selalu jagailah kami ya Bapa, dan berilah kami kesehatan selalu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.